Lalu takdir itu apa? Takdir itu seperti apa? Apakah takdir itu sesuatu yang nggak bisa diubah? Lalu apakah takdir itu melibatkan kita nggak usaha atau usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar aforisme yang kedua, biasanya muncul kesimpulan. Karena saya ada di level asbab, ya sudah, saya akan bekerja saja. Dan pekerjaan yang saya lakukan akan menghasilkan apa yang saya inginkan. Kata Ibn Athaillah itu kurang benar juga. Karena itu dengarkan aforisme berikut. Sawabikul himam la tahriku asrarul aqdar. Menggebunya semangat tidak bisa menembus benteng takdir. Ini membingungkan, tetapi mari kita simak. Sepintas lalu aforisme ini membuat kita menyimpulkan begini. Kalau gitu sia-sia juga berusaha, kalau nggak bakal ngaruh. Kalau ternyata takdir terlalu lebih kuat, selalu lebih kuat dari usaha kita, mending nggak usah usaha. Mending nunggu realisasi takdir saja. Atau kamu mendadak kesurupan menyanyikan teks lagu pop tahun 90-an. Desi Ratnasari menyanyi takdir memang kejam. Wow. Sebenarnya nggak gitu juga. Aforisme di atas tidak ngebatasin usaha kita. Aforisme ini cuma membisikkan satu hal yang lupa diingat oleh banyak orang modern seperti kita yang sok rasional. Aforisme ini mengingatkan ada takdir loh. Usahamu itu sehebat apapun pada akhirnya kudu sesuai sama garis takdir. Mari kita kalau masih bingung, lalu takdir itu apa? Takdir itu seperti apa? Apakah takdir itu sesuatu yang nggak bisa diubah? Lalu apakah takdir itu melibatkan kita nggak usaha atau usaha? Oke, yang paling gampang takdir itu kita sebut sebagai hukum-hukum universal yang konsisten dan berlaku. Allah berfirman misalnya dalam Quran surat 35 ayat 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in. Tidak akan kamu temui perubahan dalam hukum-hukum Allah. Tidak akan kamu temui penyimpangan dalam hukum-hukum Allah. Ada hukum dalam kehidupan ini yang tidak akan berubah. Kemudian pada surat 54 ayat 49 Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Lihatlah, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran yang tepat. Ada ukuran yang tepat. Takdir itu adalah peraturan-peraturan, hukum-hukum alam, ukuran-ukuran yang tidak akan berubah. Hukum-hukum ini harus ada, yang dengan cara itu kita bisa menjalani kehidupan ini. Kalau kita makan, kita kenyang, itu hukum yang tidak bisa berubah. Dan dengan itu kita jadi tahu pasti. Kita misalnya memiliki semangat untuk melakukan cara hidup baru. Nggak usah makan, cukup meditasi saja, kemudian perut kita kenyang. Itu yang disebut dengan semangat kita melakukan cara hidup yang baru itu tidak akan bisa menabrak tirai takdir. Ukurannya, aturan hidupnya ya seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi hukum universal itu kayak gimana aja. Ada banyak hukum universal. Misalnya hukum orang beriman. Orang beriman itu kata Allah dalam surat 29 ayat 2 itu selalu akan mendapatkan ujian. Apakah manusia mengira bahwa pada mereka yang mengatakan kami telah mencapai iman, mereka akan dibiarkan begitu saja dan tidak akan diuji? Maka kita akan temukan bahwa begitu kita mau ngebut di jalan Allah, pasti saja ada hambatannya. Jangan sesali hambatan itu adalah ujian untuk mengetes apakah benar kamu pengen ngebut di jalan Allah atau tidak. Jangankan di jalan Allah, pada saat kita menginginkan satu usaha baru misalnya, satu perilaku baru, saya ingin bangun pagi. Tentu saja ada banyak hambatan, tiba-tiba aja malam-malam ada yang ngajak nongkrong,
Atau bisa jadi ibu kita tiba-tiba ngajak ngobrol, curhat masalahnya dan seterusnya. Akhirnya kita tidur kesiangan, tidur terlalu malam atau terlalu larut sehingga pagi-pagi nggak bisa bangun pagi. Selalu ada ujian, selalu ada penghalang yang ngetes apakah kita benar-benar menginginkannya atau tidak. Tetapi begitu kita menyingkirkannya, kita melawannya, penghalang itu nggak ada. Tetapi kemestian bahwa setiap usaha menuju kebaikan akan diawali oleh munculnya ujian-ujian itu adalah satu takdir yang akan kita temui. Itu yang disebut dengan tidak mungkin kita bisa menembus dinding takdir.